Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiawati. Saya mahasiswa D4 Kebidanan IX Raga Indonesia dari kelas Wakatobi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu pada mata kuliah patologi reproduksi, yaitu tentang menorragia, di mana dosen pengampunya di sini adalah Ibu Santi Natalia SST BD MKes. Etiologi dari menorragia ini sendiri yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu men yang berarti bulanan dan reginae yang berarti desakan keluar. Apakah yang dimaksud dengan menorragia? Yaitu perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal. Terjadi pada siklus menstruasi yang normal, terkadang disertai bekuan darah sewaktu menstruasi. Patofisiologi menorragia. Penyebab paling umum dari perdarahan menstruasi adalah: pertama, kelainan hormonal pada aksis hipotalamus hipofisis ovarium. Kedua, gangguan ginekologi pertumbuhan abnormal pada rahim seperti polip dan fibroid. Ketiga, gangguan perdarahan. Adapun tanda klinis dari menorragia diantaranya: 1. Perdarahan yang banyak dan kadang terdapat gumpalan darah. Biasanya perlu mengganti pembalut lebih dari 6 kali per hari. Selanjutnya, lama menstruasi lebih dari 6 hari. Siklus menstruasi normal antara 24 sampai dengan 35 hari. Kemudian mempengaruhi aktivitas sehari-hari dan kelelahan, lemah, dan nafas pendek jika sudah mengarah ke gejala anemia. Diagnosis menorragia. Biasanya dokter akan memulai dengan anamnesis riwayat kesehatan pasien, kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, selanjutnya melakukan pemeriksaan laboratorium seperti kadar besi serum, tes darah lengkap, hingga fungsi tiroid dan hormonal. Dalam beberapa kondisi, dokter mungkin saja akan melakukan pemeriksaan pencitraan. Pemeriksaan ini berupa sonografi salin infus, papinoculus atau pap smear, atau histeroskopi, bisa pula ultrasonografi panggul, hingga biopsi endometrium atau EMB. Beberapa komplikasi menorragia, diantaranya menorragia yang dibiarkan tanpa penanganan bisa menimbulkan komplikasi seperti anemia berat, kehilangan darah, dan berkurangnya sel darah merah yang bersirkulasi di dalam tubuh. Kedua, menorragia juga bisa menimbulkan nyeri yang parah. Dan yang ketiga, perdarahan menstruasi yang berat juga bisa membuat penyebabnya mengalami kram menstruasi yang cukup menyakitkan. Penata laksanaan menorragia. Pada dasarnya, penata laksanaan menorragia, baik terapi obat maupun intervensi bedah, hampir sama dengan penata laksanaan perdarahan uterus abnormal. Adapun pilihan terapi untuk menorragia diantaranya terapi kontrasepsi hormonal yang biasanya dipilih oleh pasien menorragia yang masih menginginkan anak di masa depan. Kontrasepsi hormonal yang bisa digunakan pada terapi menorragia yakni IUD, pil kontrasepsi berisi progestin, dan pil kontrasepsi kombinasi. Terapi yang kedua yaitu terapi medikamentosa lain yang dapat digunakan untuk menangani menorragia, yakni asam tranexamat.
Terapi ketiga yaitu terapi bedah, yakni myomectomy, dilatation and curettase, hysterektomi, ablasi, dan ablasi endometrium. Prognosis. Hasil pengobatan tergantung pada proses perjalanan penyakit atau patofisiologi. Penegakan diagnosa yang tepat dan regulasi hormonal secara dini dapat memberikan angka kesembuhan hingga 90% pada wanita muda yang sebagian besar terjadi dalam siklus anovulasi dapat diobati dengan hasil yang baik. Demikian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.